Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan kembali selama 60 menit ke depan Transformasi Jatim hadir menjumpai Anda, dan tentunya di sini dari obrolan ringan ini bisa membawa satu inspirasi, bisa memberikan satu aspirasi untuk kita sama-sama bekerja sama menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Dan seperti biasanya, saya tidak sendiri, saya selalu bersama dengan sang inspirator kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak Nus, selamat malam pemirsa. Pak Arief, untuk topik kita pada malam hari ini, kita ini akan mengangkat terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan juga Satlinmas dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2014 kemarin. Kenapa sih Pak topik ini perlu kita angkat di sini? Ya, kita mesti selalu sadar ya bahwa sebetulnya pembangunan nasional itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak didukung oleh kualitas organisasi dan kualitas SDM yang memadai. Sedangkan kualitas organisasi dan kualitas SDM yang memadai itu sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang mendasari semua kegiatan atau program pembangunan nasional. Jadi alangkah fatalnya akibatnya ya kalau kita melupakan hal-hal seperti ini, sehingga semua kegiatan pembangunan nasional kita itu tidak terarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Oke, dan tentunya di sini kita akan mengajak pemirsa semua untuk mengenal lebih dekat ini yang namanya Satpol PP itu seperti apa. Saya sudah hadir di sini di Hotel Sahid Surabaya. Kita ada 3 narsum yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Insinyur Asadullah. Beliau adalah Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Terima kasih untuk kehadirannya. TV SBU. Terima kasih banyak Pak, di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir di sini. Saya juga berada di tengah-tengah, di sebelah dari Pak Asadullah ada Bapak Dr. Andes Sutartip MSI, Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak. Selamat malam pemirsa. Dan juga ada Pak Suparto Wijoyo, beliau adalah akademisi dari Universitas Erlangga. Selamat malam Pak Parto. Selamat malam dan baik semuanya. Luar biasa. Dan pemirsa, mungkin yang pernah terlintas dalam benak masyarakat, Satpol PP ini kayaknya garang-garang, galak-galak gitu ya. Saya boleh minta bantuan kamera untuk shoot yang hadir di sini ya, karena bukan hanya yang ada di depan. Nah ini bisa dilihat semuanya penuh dengan senyum, semuanya tidak segalak yang ada dalam pemikiran masyarakat ya. Oke. Luar biasa pada malam hari ini. Saya mungkin pertama langsung ke Pak Asadullah. Ini keberadaan dari Satpol PP di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Selamat malam para pemirsa TV SBU. Keberadaan Satpol PP ini untuk menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah. Jadi Satpol PP ini mempunyai tugas pokok dan fungsi itu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah. Untuk itu Satpol PP harus didukung dengan kelembagaan yang kuat. Artinya kelembagaan itu Satpol PP itu setara dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain. Itu echelon rank-nya. Kemudian juga harus didukung dengan sumber daya manusianya yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Selain itu juga harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga harus didukung dengan anggaran yang memadai juga. Nah, masih ada satu lagi, kami selaku pembina umum Satuan Polisi Pamong Praja di daerah sudah membuat edaran kepada kepala daerah agar dalam pembentukan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja itu dilibatkan. Nah, jadi dia dalam menegakkan peraturan daerah itu tahu filosofi mengenai peraturan daerah itu. Kalau yang selama ini sudah berjalan, apakah memang belum dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah, Pak? Nah, sebagian sudah ada yang ya melibatkan. Cuma khususnya untuk echelon rank itu belum semua kabupaten kota seperti
petunjuk dari Permendagri nomor 40 tahun 2011 tentang struktur dan organisasi tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, baik, saya boleh ke Pak Tertib. Kalau ini kan juga sebagai bagian yang terjun ke lapangan langsung, apa sih Pak biasanya menjadi alasan kenapa Satpol PP ini istilahnya hanya difungsikan sebagai pelaksana, bukan yang terlibat di dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah? Mau nggak Pak mikrofonnya? Terima kasih. Selamat malam pemirsa dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Satpol PP ini memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Direktur dari Departemen Dalam Negeri, memang sebagian ada yang belum dilibatkan dalam proses ya. Tetapi menurut kami sudah sebagian besar yang sudah dilibatkan. Dan memang terkait dengan eselon ring juga demikian. Memang di Jawa Timur, mohon maaf Bapak, saya laporkan juga belum semuanya. Belum semuanya juga menyesuaikan dengan Permendagri 40 2011. Namun dari keseluruhan 38 kabupaten kota hampir semuanya sudah mempersiapkan diri Pak untuk diproses, dipersamakan. Karena bagaimanapun juga kelembagaan yang kuat itu adalah simbol atau suatu implementasi daripada sesuatu tugas yang kuat juga, seperti itu. Sehingga dengan organisasi yang kuat tentunya juga akan terdukung dengan sumber daya yang manusia yang kuat, gitu. Nah ini bagian yang sedang kita persiapkan, dan alhamdulillah di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota yang sudah menyesuaikan eselon 2-nya hampir lebih dari 50%, kemungkinan 22 kabupaten kota yang sudah eselon 2. Artinya mereka sudah setara dengan SKPD yang lain, sehingga mereka tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Tentunya seperti itu. Dan itu kita harapkan nantinya kinerjanya, tugas-tugasnya akan dimaksimal. Saya kira itu. Berarti dengan kata lain ini memperkuat posisi di Satpol PP itu sendiri. Tapi Pak, kalau kita boleh dibilang kan topik nasional pelaksanaan pemilu 2019. Kalau kita flashback sedikit ke pemilu-pemilu yang sudah terjadi di tahun ini, kinerja dari Satpol PP sendiri menurut Bapak bagaimana? Kalau di kabupaten kota, hemat kami, menurut kami, evaluasi kami sudah sangat luar biasa. Indikatornya bahwa pemilu di Jawa Timur tidak ada satupun yang terjadi konflik yang luar biasa. Artinya bisa berjalan dengan kondusif. Ini artinya sinergitas antara Satpol PP dengan penyelenggara keamanan dengan Polri, TNI ini sangat sinergi. Dan Jawa Timur tentunya ini bagian dari tugas Satpol ya, ikut membantu untuk mengawal, mengamankan mulai dari proses pendaftaran sampai pada pelantikan. Dan mudah-mudahan dari proses ini tidak ada hal yang mengganggu ya, mengganggu keamanan atau kerawanan-kerawanan sosial yang ada di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan kondusif, seperti itu harapan Pak Gubernur. Harapannya seperti itu. Kalau dari Pak Parto sendiri melihatnya bagaimana, kan Bapak sekaligus sebagai pengamat juga, apakah memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Tertib tadi? Ya, kalau saya nanti penuh puja-puji dikira KKN. Oke. Ya, tetapi kalau penuh evaluasi dan sedikit caci maki dikira tidak kondusif. Berarti yang mana ini Pak? Satpol PP itu kan komunitas yang selama ini sering kita tangkap salah. Semula itu saya kira, Dek Agnes, yang namanya Satpol PP itu loyo-loyo gitu, elek-elek. Ya, ternyata sekarang coba kita beri tepuk tangan karena ganteng-ganteng dan ganteng. Itu tadi makanya di awal mungkin saya katakan bahwa mungkin masyarakat melihat Satpol PP galak-galak begitu ya, tapi di sini semuanya ramah, luar biasa. Kita tidak menduga sebenarnya untuk itu apa. Orang baru tahu Satpol PP kalau dia suka bergaul dengan Satpol PP. Dan kalau komandannya di Jawa Timur itu Pak Sutartip, ini kan yang paling sah menjadi komandan Satpol PP karena namanya mengandung ketertiban. Hanya beda huruf ya Pak ya, beda huruf A dan beda huruf E Pak. Mengandung ketertiban itu, gitu ya. Nah, Satpol PP ini sesuatu yang tegas. Saya yakin Pak Direktur tadi aturannya, hukumnya semua sudah tegas, tetapi sering diperlakukan tidak dipertegas.
Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya dalam pengamatan saya sudah sangat jelas tapi dikaburkan. Yang mengaburkan ini siapa Pak? Dari pihak mana sebenarnya? Tergantung konstelasi politik yang terkait. Nah, kalau tidak percaya ini semua mengalami. Ya. Menegakkan perda, iya, tegas, jelas. Tapi tatkala misalnya penambang pasir itu adalah ujung-ujungnya milik sebuah otoritas politik, penegakannya yang jelas menjadi tidak boleh jelas. Tidak boleh jelas. Itu kan bukan salahnya Satpol PP gitu ya. Urusan pemilu misalnya, masang baliho, masang alat peragaan kampanye yang jelas melanggar etika dan estetika yang mau ditegakkan oleh Satpol PP boleh. Tetapi ini ternyata calon dan partai politik milik pemegang otoritas pemerintah kabupaten setempat misalnya. Apa berani ngusik? Nah, ini jelas tapi boleh tidak jelas, akhirnya dipodono karo seragame remeng-remeng ae. Oke, baik, nanti yang mungkin akan kita bahas segmen berikutnya adalah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Warto adalah bagaimana ketika Satpol PP ini harus bertindak tegas tapi harus bersinggungan juga dengan kepentingan-kepentingan politik. Kami kembali saat lagi pemirsa. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Transformasi Jawa Timur, dan saya mungkin langsung ke Pak Arief karena tadi ada satu yang dilontarkan oleh Pak Parto ketika Satpol PP ini ternyata harus bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dalam rangka juga mungkin kemarin ketika pemilu ada mungkin baliho-baliho yang boleh dibilang ini pemegang kekuasaan. Jadi seperti apa sebenarnya kalau seperti itu Pak? Ya, kita akan harus menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman ya. Saat ini memang saat yang paling tepat ya bagi Satpol PP untuk mentransformasi diri. Jadi menjadi satu organisasi atau satu unit SKPD ya, kalau tadi Bapak menyampaikan ya. Ini yang selevel dengan SKPD yang lain. Dan ini memang mutlak harus dilakukan ya. Seperti tadi kita dengar dari Pak Dirjen bahwa sebetulnya sekarang peran Satpol PP ini adalah peran yang strategis ya. Satpol PP adalah satu lembaga yang harus menciptakan satu kondisi yang kondusif sehingga semua peraturan daerah, semua peraturan menteri, kemudian peraturan pemerintah dan sebagainya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kondisinya tidak kondusif, tentu semua peraturan, semua kebijakan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, sasaran pembangunan nasional tidak akan pernah tercapai secara optimal. Oke, penegakan perda itu lebih dikedepankan. Sebelum saya ke Pak Komandan yang ada di depan, saya boleh ke audiens. Kira-kira berani nggak sih kalau misalnya memang kita harus bersinggungan dengan katakanlah pemegang kekuasaan. Nah, Satpol PP ini seperti apa? Berani tidak untuk menegakkan perda? Wah, luar biasa. Boleh beri aplaus untuk Anda semuanya. Pak Komandan, saya boleh ke Pak Tartib lebih dulu. Pak Tartib, gimana ini melihatnya? Harap penegakan perda, kita bukan hanya sekedar berurusan dengan masyarakat, tapi juga para pemegang kekuasaan itu sendiri juga bagian dari masyarakat yang ada. Jadi begini ya, saya apresiasi sekali dengan kabupaten kota. Sebetulnya teman-teman di kabupaten kota itu tidak ada yang tidak berani melakukan penegakan kalau semuanya berani, Pak. Iya, itu yang saya katakan. Tetapi mereka dengan model-model yang mereka lakukan ya. Contoh di dalam suatu proses penertiban apapun, saya melihat kawan-kawan tidak dikomunikasikan. Jadi artinya mereka dengan partai politik pun juga bicara, dengan Bawaslu, Panwaslu juga diajak bicara, sehingga tatkala ada pelanggaran itu memang pelanggaran itu dipahami bersama, sehingga tatkala mereka kita tertibkan pun ya tidak ada masalah di lapangan. Tetapi tatkala kita sepihak, tatkala kita tidak ada komunikasi dengan mereka, ini bisa terjadi. Berarti komunikasi seperti apa? Apakah sebelum melakukan penegakan keadilan atau penegakan perda itu harus istilahnya disampaikan secara verbal ataupun tulisan terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Ada suatu bentuk yang dilakukan oleh Surabaya. Tatkala ada Yona, ada yang tidak boleh, ada Alpraga dan ada Yona yang boleh, itu disampaikan secara bersama-sama. Dan itu dikomitmeni, dijadikan suatu kesepakatan bersama. Dan itu apabila terjadi pelanggaran, ya kita ingatkan mereka. Dan mereka, alhamdulillah ya, mereka patuh dengan itu, ya, patuh dengan itu. Sehingga saya merasa kata kuncinya di daerah yang selama ini, ya memang ada lah. Saya tidak menyangkal apa dikatakan Profesor tadi, kalau ada yang satu dua seperti itu, tetapi pada umumnya
semua pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh Satpol PP daerah dengan konsekuen dan berani ya, kalau memang itu betul-betul melanggar. Dan kata kuncinya dikomunikasikan. Saya kira itu bagian dari yang saya pesankan pada teman-teman, bahwa apapun bentuk pelanggaran, apapun bentuk yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah masyarakat kita. Ya. Itu perlu diayomi oleh kita dan perlu dilindungi oleh kita. Sehingga pesan Pak Gubernur di dalam beberapa kegiatan apapun, kita diminta untuk humanis di dalam melakukan apapun bentuknya. Ya. Humanis, persuasif ini lebih dikedepankan. Baru nanti setelah prosedur di dalam SOP kita sesuai dengan Permendagri 54/2011 itu sudah dilaksanakan dan mereka tetap melanggar, ya kita tindak. Oke. Tetapi baik. kalau alat peraga yang ada itu kalau sudah di zona yang nggak boleh dan kita sudah komitmen, ya langsung kita tindak. Tata ininya urutannya seperti apa Pak? Apakah peringatan terlebih dahulu atau langsung ditegakkan atau gimana Pak? Urutan untuk menegakkan perda itu seperti apa? Kalau ada peringatan perda itu ada peringatan 1 ya dalam waktu 7 hari, Pak. Peringatan 2, 3 hari. Peringatan 1 itu seperti apa? Apakah hanya bertemu saja atau melalui via surat atau tertulis ya? Berarti? Semua tertulis. Okay. Peringatan 2 tertulis, 3 tertulis, baru nanti diadakan penegakan langsung. Ya. Oke, baik. Pak Parto mungkin ada tanggapan, Pak? Ya, saya kan ngamati dong. Ngamati tatkala diberi pertanyaan berani, jawabnya ya mesti berani. Itu termasuk bentuk pencitraan nggak sih, ya, Pak? Ya, mesti berani, tetapi dengan derajat dan sorot mata yang berbeda. Gitu ya, itu kan kita harus ngamati begitu. Karena persoalannya bukan di tempat berani tidak berani, tetapi fungsional apa tidak fungsional perilakunya. Karena apa? Penegakan yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP itu kan dalam derajatnya kelas yang bawah. Beda dengan kepolisian, dengan kejaksaan, itu kan untuk kejahatan yang sangat elitis, yang terkadang memang dia tidak bersentuhan di sana karena urusan derajatnya undang-undang. Teman-teman Satpol PP ini derajatnya di perda, yang dihadapi PSK coba. Yang diobrak-obrak PSK pas nyusoni bisa. Nah, ini di satu sisi menjaga ketertiban, di satu sisi ada ketenangan, tetapi ada penderitaan. Mau ditegakkan itu memang perintah perda, ditegakkan itu model semacam ini. Yang dihadapi juga PKL coba. PKL di pasar-pasar Krempeng, di situ ada banyak anak-anaknya, 3-2 anaknya ikut berdagang, ikut berjualan. Derita ini dialami dan disaksikan betul oleh kawan-kawan, oleh saudara-saudara kita Satpol PP. Kemudian ini disuruh menegakkan model kepolisian harus dicakup, tidak bisa karena di sini bersentuhan dengan nurani ekonomi dan nurani kemanusiaan. Maka tingkat siap, sanggup tadi itu pasti dalam derajat tertentu, Mbak. Kalau derajatnya derajat 100%, saya pikir nanti dipertanyakan. Iki duwe menungso apa ora? Saya yakin itulah berita terbesar. Baik Pak Parto, saya hold di situ dulu. Saya ke Pak Asadullah sendiri, bagaimana Pak melihat ini semua fenomena juga yang disampaikan oleh Pak Parto itu adalah fakta juga yang terjadi di lapangan, Pak. Terima kasih, selamat malam para pemirsa TV SBU yang saya banggakan. Apa yang diutarakan oleh Pak Profesor dan Pak Kasatpol Provinsi Jatim, memang Satpol PP ini tugasnya bersinggungan dengan masyarakat. Ya, artinya yang mencari nafkah seperti apa yang disebutkan oleh Profesor tadi. Dengan bahkan sering dibenci oleh masyarakat juga Pak kadang-kadang ya Pak ya. Untuk itu kami sebagai pembina umum Satuan Polisi Pamong Praja baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota selalu kita meningkatkan kapasitas seperti yang saya utarakan tadi, kelembagaan, SDM, selain itu juga sarana prasarana dan anggaran. Kalau khusus untuk prasarana dan sarana, di tahun 2015 itu kami akan memberikan dana alokasi khusus. Ini untuk penguatan sarana prasarana. Itu secara nasional atau hanya untuk beberapa provinsi tertentu, ini Pak? Sesuai dengan kemampuan
anggaran pendapatan belanja negara. Jadi untuk pembangunan gedung, untuk kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja, untuk body protector PHH itu, selain itu juga senjata api yang sekarang seperti di DKI itu sedang ramai. Cuma senjata api ini juga sudah ada permennya sendiri, Permen nomor 26 tahun 2011 tentang penggunaan senjata api oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, itu sudah diatur. Ini tugas kita adalah memberikan peraturan-peraturan dari pusat. Itu rencananya nanti di tahun 2015 ya Pak ya? Berarti? Nah, 2015 sampai 2019 di Rencana Pembangunan Nasional, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Polisi Pamong Praja, Ditjen POM, itu selama 5 tahun ke depan itu 4 tadi sarana prasarana, mudah-mudahan seluruh Indonesia ini sudah memadai. Samping itu kendaraan operasional, selain itu juga pelindung diri, dan terakhir adalah senjata api itu. Tapi peluru hampa itu. Peluru hampa, berarti ini fungsinya nanti ke depannya untuk apa Pak? Kejut. Karena itu untuk perlengkapan yang bertugas operasional di lapangan, agar Satuan Polisi Pamong Praja itu bisa menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah sesuai eksistensinya, sesuai tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, untuk kedepannya ini berarti sebenarnya kedudukan dari Satpol PP dengan mungkin aparat-aparat yang hampir sama, boleh kalau saya bilang seperti itu, mungkin polisi. Ini sebenarnya seperti apa Pak? Karena takutnya masyarakat menilai ini nanti kalau Satpol PP juga dapat senjata atau perlindungan diri dan juga ini hampir sama dengan polisi. Terima kasih Pak Nes. Jadi kalau dengan kepolisian, dia bidangnya kan keamanan. Kalau TNI adalah pertahanan. Ini lain. Kita ini yang menyangkut tindak pidana ringan. Jadi kita juga mempunyai sebagian kewenangan dari kepolisian. Sebagian kewenangan. Bisa menangkap, bisa melakukan pemberkasan, cuma dia tidak bisa menahan. Nah, itu bedanya. Jadi tindak pidana ringan. Nah, itu yang perlu di garis bawah. Oke, kalau sejauh ini mungkin review juga sebenarnya dari sisi SDM, anggaran ataupun juga sarana prasarana, apakah memang dinilai minim kalau menurut Bapak? Terima kasih. Jadi begini, kalau untuk sarana prasarana ini kami selaku pembina umum Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa kita laksanakan sendiri. Begitu kuatnya pembinaan kita tanpa ada dukungan kepala daerah, dalam hal ini ya gubernur, bupati maupun wali kota. Selain itu masih ada satu dukungan lagi, itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kalau ketiga ini bersinergi, pasti akan dihasilkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, kompeten dan berintegritas dalam melaksanakan tugas. Seperti apa yang sudah diutarakan oleh Pak Kasat tadi, humanis, persuasif. Jadi itu yang dikedepankan dulu. Jadi yang dikedepankan adalah bukan otot, otak dulu. Otaknya lebih dulu. Persuasif itu dulu. Baru nanti terakhir otot kalau memang sudah nggak bisa mengatasi lagi ya Pak ya. Oke baik, Pak Parto gimana Pak? Ya gini. Kita ini publik, saya justru ingin mengkritik publiknya, bukan soal Satpol PP-nya. Karena publik itu terlalu berharap besar kepada Satpol PP, tetapi sesungguhnya tidak memberikan penghargaan yang semestinya kepada Satpol PP. Publik mengharapkan apa sih Pak dari Satpol PP? Kan kepingin ketertiban, kepingin dapat perlindungan. Tetapi coba-coba, Satpol PP kalau kita pelajari di seluruh Indonesia itu, anggaran per kabupatennya tidak ada 1% dari total APBD-nya. Tapi kan itu bukan dari publik ya, masyarakat juga kan Pak ya? Ya kalau itu dari sisi pemerintahan ya? Berarti minta besar, tapi Satpol PP diminta untuk memberikan perhatian kepada mereka besar. Terus coba sarana prasarana sebenarnya sangat minim, tetapi bisa tampil gagah itu karena pinter-pinternya komandannya. Iya, ini kan cicilannya juga. Lo tampil gagah ini kan anggarannya coba kalau diteliti
Itu kan para pemirsa, anggarannya tidak ada 0,6%. Berarti benar sangat minim berarti ya anggarannya ya Pak ya? Untuk itu ada berita tentang nanti akan ada dana alokasi khusus itu, saya yakin senyumnya tadi itu kan pengharapan. Gitu ya. Tinggal nanti gimana realisasinya itu urusan Pak Dirjen kan gitu kan. Saksikanlah apakah dibandingkan dengan daerah lain. Saya ingin mendorong yang Jawa Timur satu contoh. Jawa Timur itu kurang apa? Perdanya saja, eselonnya. Saya juga karena ikut membahas, ikut turut merumuskan bagaimana Perda Satpol PP di Provinsi Jawa Timur. Eselonnya ditingkatkan, bagaimana kekuatannya. Saya ingin tanya, kemudian apakah rapat-rapat koordinasi betul-betul kepala dinas yang lain, tatkala itu dapat surat dari Pak Komandan, itu kemudian diperhatikan betul yang datang kepala dinasnya, ataukah justru staf-staf dinas? Ini menunjukkan sesungguhnya ada yang belum punya komitmen bersama, publiknya mendukung penuh, kemudian SKPD terkait yang oh ya betul-betul menghargai sesama eselon 2. Ini kan eselon yang diduakan mungkin. Baik, eselon yang diduakan. Oke, baik, kita hold di situ, nanti kita akan bahas. Sebenarnya bagaimana sih apresiasi publik ini sebenarnya untuk Satpol PP? Ada banyak tuntutan begitu ya Pak Arief ya, namun ternyata apresiasinya mungkin sangat minim. Kita kembali saat lagi pemirsa. Saya kira yang utama memang Satpol PP itu keberadaannya dibutuhkan ya oleh masyarakat, membantu pemerintah dan sebagainya. Dan ini adalah langkah baru dari pemerintahan kita yang memang sifatnya sudah, kalau orang akademisi menyebut governance ya, jadi sudah memang penyelenggara pemerintah tidak bertumbuh pada pemerintah saja, memang harus ada partisipasi masyarakat, pihak swasta. Ini suatu kemajuan begitu. Jadi tetap perlu atau ya, hanya mungkin harus fasilitas itu juga harus didukung begitu. Pertama mungkin regulasinya begitu. Yang kedua mungkin sarana prasarana untuk Satpol PP itu sendiri. Satpol PP itu Satuan Polisi Pamong Praja yang mana keberadaannya adalah untuk penegakan perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tahu lah, Satpol PP kalau menurut hemat saya, sebenarnya pandangan saya dia itu sebagai ketertiban umum, khususnya di ranah masyarakat sendiri. Juga ketentraman masyarakat sih, dia lebih jelasnya menjaga tentang itu poin-poinnya mungkin. Satpol PP itu sebagai pengaman masyarakat, terus dia itu menegakkan perda yang berhubungan dengan keamanan masyarakat, tentang ketertiban masyarakat itu sendiri. Selama ini memang lebih banyak mereka pada persoalan-persoalan untuk ketertiban gitu. Tapi saya pribadi melihat sementara ini justru kepentingan masyarakat belum banyak jadi Satpol PP hanya sebagai alat, sekali lagi alat si pemerintah itu, misalnya menjaga ketertiban, kebersihan dan sebagainya itu. Bagaimanapun kan sebetulnya dia suatu institusi yang juga harus berpihak ya. Nah ini keterpihakannya kok lebih banyak kepada yang menugaskan dari pemerintah. Ini yang realitanya Pak ya, justru bukan untuk masyarakat tapi untuk pemerintah kota maupun pemerintah daerah. Dari yang kami kemarin survei itu, bahkan Satpol PP itu banyak tindakan represifnya. Dari 60% itu adalah penggusuran PKL. Terus 30% itu penertiban bangunan-bangunan liar, dan yang 10% itu untuk penyidikan PNS itu. Bisa dibilang 50% terlihat. Salah satu contoh kasus mungkin saat selesai masa kampanye itu ada pencopotan bendera partai. Juga saat saya di daerah rumah saya saat saya pemilu, mereka juga ada mengawasi juga saat saat kita melakukan pencoblosan itu ada. Kalau keamanan masyarakatnya dia lebih melindungi ya, apalagi itu sekarang kan masalah pemilu, jadi dia itu lebih mengamankan masyarakat itu sendiri terhadap pemilu, takutnya itu pemilu ada apa-apa kan nanti Satpol PP yang turun. Saya melihat ada peran itu di dalam di dalam masa-masa kampanye, terlalu minggu tenang dan sebagainya itu. Cuman ini kalau saya melihat antara
tugas Satpol PP dengan Panwaslu ini kok tumpang tindih ya. Jadi belum dengan satu sisi kalau ada protes dari partai, Panwaslu bilang loh itu tugasnya Satpol PP untuk penertiban baliho dan sebagainya. Satu sisi Satpol PP pemilu itu bukannya yang menyelenggarakan KPU begitu. Jadi ini yang mungkin belum secara strict pembagian antara tugas dan kewenangan itu. Kalau masalah Pilpres kemarin ya untuk kan tahapannya Pilpres ada masa kampanye Pak ya, masa kampanye, terus masa tenang, dan masa Pilpres tersebut pemungutan suara. Memang yang mencolok Satpol PP pada saat masa tenang untuk pencopotan APK ya, alat peraga kampanye. Sehingga kemarin tanggal berapa itu ada protes dari pemuda Pancasila terhadap Satpol PP, akhirnya bertemu dengan Bu Risma. Di situ ada diskriminasi pencopotan APK. Akhirnya Satpol PP minta maaf pada pemuda Pancasila, Pak. Sebenarnya kalau sebagai mahasiswa saya memikirnya sangat penting ya. Pentingnya karena memang dengan adanya Satpol PP terjadi stabilitas keamanan di ranah publik itu menjadi sedikit teratur dengan adanya Satpol PP itu sendiri. Kalau perannya Satpol PP itu dia lebih menjaga per TPS, biasanya dia itu kan menjaga keamanan dari pemilunya itu. Tapi yang saya lihat kemarin itu lebih kepada linmasnya daripada Satpol PP-nya itu sendiri. Mungkin bukan kritikan ya, harapan besar dari masyarakat termasuk saya nantinya bahwa kalau memang tadi fokus semua pemerintah, lalu civil society, masyarakat yang mengetahui tentang politik dan sebagainya, itu semua fokusnya pada kepentingan publik mestinya. Demikian juga dengan Satpol PP. Jadi dia tidak hanya sebagai alat saja pemerintah terhadap misalnya ketertiban, menertibkan, boleh-boleh saja. Tapi penertiban itu kan tentunya tetap fokusnya kepentingannya kepada masyarakat kita. Dan jangan lupa yang namanya publik di Indonesia itu rata-rata masih lebih banyak masyarakat marginal yang perlu mendapat perhatian lebih begitu. Pertama ya, Satpol PP dari 3.500 Satpol PP Pemprov Jatim, Mbak ya, hanya 15% yang mempunyai sertifikat pelatihan Satpol PP. Dari 15% pun hanya sedikit yang mempunyai sertifikat penyidikan. Nah, untuk itu, untuk kedepannya agar semua Satpol PP mempunyai sertifikat tersebut. Dengan demikian diharapkan Satpol PP dapat bertindak, ya, dapat bekerja dengan baik. Harapan ke depan saya yang ingin saya sampaikan kepada Satpol PP itu peran aktif tadi itu harus lebih dikonkretkan. Maksudnya dikonkretkan supaya Satpol PP itu kelihatan jelas, supaya masyarakat itu semakin tahu bahwa Satpol PP itu juga berperan aktif dalam ketertiban masyarakat. Soalnya selama ini yang kita tahu ketertiban mungkin di stigma masyarakat yang terjadi ketertiban itu hanya peran polisi, peran Satpol PP di situ nggak ada. Harapannya itu supaya kinerjanya Satpol PP itu lebih ditingkatkan lagi. Biasanya saya itu kalau ngelewatin Bangkes Bangpol sama kantornya Satpol PP itu, mereka itu jam 10 itu sudah standby di tempat, sudah nggak kerja lagi gitu, malah ngobrol-ngobrol, malah gimana-gimana. Iya pemirsa, mungkin kalau masyarakat menilai citra dari Satpol PP ini mungkin hampir sebagian besar mengatakan bahwa Satpol PP ini sepertinya negatif. Tapi mungkin kalau saya melihat dari sisi pemerintah, yang tadi dikatakan oleh Pak Dirjen, mungkin ada yang mengatakan dari pemerintah atau kepala daerah, Satpol PP ini orang buangan. Tapi kalau saya melihatnya justru dari kepala daerah ataupun mungkin SKPD lainnya, melihat Satpol PP ini kayak benteng terakhir. Bagian yang susah-susah ini ya sudah Satpol PP aja yang maju, lain-lainnya adem ayam di belakang gitu ya. Pak Parto, kalau Pak Parto melihatnya sebenarnya gimana sih Pak? Gini ya, derita Satpol PP itu kan seperti takdir gitu. Ya, seperti takdir gitu. Karena apa? Begini, masyarakat kita terkadang memang tidak fair. Sebagaimana orang naik bis, kalau bisnya itu nyalip agak ugal-ugalan, kita yang menyaksikan katanya melanggar lalu lintas. Padahal penumpang di bis itu tepuk tangan kegembiraan, seneng. Karena ya, melihat bisnya nyalip begitu ya Pak? Karena bisnya nyalip dan itu berarti akan sampai di tujuan. Sama dengan Satpol PP yang tatkala menertibkan di Pasar Kembang misalnya di Surabaya. Kita yang pakai kendaraan bermotor berterima kasih kepada Satpol PP. Tetapi pedagang bunga di sana tentu akan penuh
doa dan caci maki kepada untuk Satpol PP. Ya, toh? Jadi sebenarnya kita belum bertindak fair untuk itu apa? Apa yang dihadapi oleh Satpol PP sesungguhnya tugas-tugas yang penuh penderitaan, seolah-olah ini seperti jalan salib, gitu ya. Nah, ini saya mengusulkan sebenarnya apa? Mekanisme subsidi pengertian. Nah, subsidi pengertian Bukan itu saya cuma BBM aja ya Pak yang bersubsidi iya, ya, untuk pengertian jangan juga perlu dicabut subsidi. Ini jangan dicabut, bila perlu dikasih subsidi khusus ini Satpol PP. Nah, subsidi pengertian itu bukan dari masyarakat saja, tetapi juga dari SKPD. Contoh, Satpol PP menertibkan tentang penggusuran karena menegakkan perda di bidang KPU-an. Oke, dihadapi masyarakat, orang pinggir kali, pinggir setren-setren, pinggir perjalanan ditertibkan. Itu sesungguhnya dulu perdanya menyangkut perdanya PU misalnya. Tetapi Satpol PP ini kan lagi dinilai tidak bagus oleh si pelanggar. Dan inilah yang terus-menerus di pikiran publik itu bahwa Satpol PP tukang gusur, Satpol PP sesungguhnya tidak ramah kepada penderitaan rakyat ini. Nah, itu kemudian dinas-dinas yang merasa perdanya ditegakkan itu memberi subsidi pengertian. Maksud saya begini, setiap bulan tolong dinas-dinas itu tadi misalnya menyelenggarakan charity kepada masyarakat, membagi sembako, membagi cenderamata, itu jangan dinasnya yang bagi, yang baginya Satpol PP. Bahwa ternyata penggusur ya luman banget saiki. Artinya apa? Tapi itu materialnya disediakan oleh dinas itu. Jadi kebersihan, nertibkan kebersihan. Loh ya tentu, atau Bu Wali Kota, Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur. Tapi Pak, apa itu nggak justru jadi bumerang? Dalam artian mungkin dalam benak masyarakat pasti pikirnya gini, habis berbuat jahat terus kemudian kok berusaha mengambil hati masyarakat yang ada di sana. Itu bukannya justru jadi bumerang buat Satpol PP? Jadi Brandal Lokajaya atau Robin Hood daripada dari penjahat selamanya. Gitu loh ya. Dia menegakkan perda, iya, kita setuju. Satpol PP menata ketertibannya, melindungi masyarakatnya. Tetapi bagaimana kita akan mengangkat citra ini? Citra ini kan akan menjadi citro saja ini. Selama ini menjadi derita dari Satpol PP, tatkala Satpol PP itu dibiarkan berjalan sendirian. Dengan anggaran minim, sarana prasarana yang seadanya, ditidurkan hotel ini sudah tepuk tangan. Coba ya, ini dan nanti itu mengharapkan alokasi khusus. Coba kalau dinas-dinas tadi itu ada santunan-santunan bulanan, itu berapa dinas di Jawa Timur di daerah masing-masing misalnya ada 20 dinas. Loh, setahun itu loh Mbak, 2 kali Satpol PP itu memberi santunan. Mau enggak? Dinas-dinas, inilah subsidi pengertian yang saya maksudkan. Ini adalah bagian dari subsidi kebijakan sehingga Satpol PP akan tampil elegan, tidak urusan penggusuran, tetapi Anda digusur itu bisa tanda syukur. Jadi bagaimana orang digusur tapi bersyukur? Itu karena Satpol PP memberikan pemahaman humanisme, komunikasi yang baik itu muni teko kasih. Itu disingkat komunikasi. Jadi teko muni kasih. Satpol PP mau menggusur terus gini, ya Pak, saya akan pergi. Satpol PP biasanya cuma sampai komuni, biasanya cuma sampai komuni aja ya Pak ya, kasihnya nggak ada. Karena ngasih, karena dinas terkaitnya tadi tidak ngasih gerobak. Coba dinasnya tadi kasih becak motor, kasih, tapi yang ngasihkan yang menyerahkan Satpol PP. Ini bukan melanggar tupoksi, tapi dinas tadi memperkuat tupoksi Satpol PP. Ini belum ada pemahaman ini. Untuk itu diacarakan transformasi Satpol PP. Saya boleh ke Pak Tartib. Pak, mungkin nggak sih Pak yang disampaikan oleh Pak Parto? Pak Tartib, gimana Pak? Mungkin nggak yang disampaikan oleh Pak Parto tadi itu bisa terlaksana? Karena boleh dibilang seperti tadi Bapak katakan, Satpol PP kayaknya selama ini hanyalah sebagai penegakan saja, tapi tidak ada solusinya yang disampaikan ke masyarakat. Terima kasih ya. Sangat mungkin sekali. Ini ide brilian Pak. Saya terima kasih. Kalau seandainya ini didengarkan oleh semua SKPD, ya, terus ada suatu perubahan strategi di dalam penyelesaian persoalan pelanggaran, ini bagian luar biasa. Dan saya yakin kalau itu bisa dilaksanakan bisa saja, karena mereka yang mempunyai dukungan anggaran terkait dengan penataan itu. Saya kira bisa saja terjadi.
Oke. Baik, ini kan boleh dibilang menjadi satu bentuk ide, usulan ya. Pak Dirjen sendiri melihatnya bagaimana? Ini kan mungkin juga Pak Dirjen punya satu kuasa juga untuk membantu terlaksananya. Tadi ide yang tadi disampaikan oleh Pak Parto lumayan juga ini Pak, supaya setidaknya Satpol PP juga menjadi lebih baik lagi di masyarakat. Terima kasih. Jadi apa yang diutarakan oleh Profesor itu ide yang sangat bagus sekali. Memang kalau yang susah-susah itu diserahkan kepada Satpol PP. Betul Pak. Itu. Jadi misalnya dia mau menggusur pasar tradisional, mau memindahkan. Nah, begitu sulitnya di lapangan diserahkan ke Satpol PP gitu. Nah, kasihnya tidak dikasih. Nah, itu seperti IMB penertiban izin mendirikan bangunan. Seperti tambang juga. Jadi sulitnya di lapangan diserahkan kepada Satpol PP, tapi kasihnya seperti yang dan Satpol PP terkesan seperti pihak yang mau nggak mau ada di jalan buntu ya harus lewat di situ begitu ya Pak ya? Itu betul. Maka kami sebagai pembina umum menentukan arah dan kebijakan itu. Jadi kita selalu memberikan bimbingan teknis seperti dalam bentuk hak asasi manusia. Kan seperti aparat Satpol PP ini tidak mengerti norma sosial. Nah, sepertinya kan seperti itu. Kesannya di masyarakat kita begitu. Tiap tahun selalu melakukan bintek, bimbingan teknis. Tidak aja mengenai HAM, mengenai penyidik pegawai negeri sipil itu juga kita diklatkan juga dengan Temdik Polri di Megamendung. Banyak sekali kita selalu melakukan penguatan terhadap Satpol PP baik itu untuk kabupaten, kota maupun di tingkat provinsi. Ada nggak sih Pak sosialisasi ke masyarakat misalnya sebelum menegakkan perda mungkin katakanlah kepada masyarakat PKL ataupun stren-stren kali yang katakanlah istilahnya seperti ini. Ini sebenarnya melanggar perda. Kalau kalian tidak pindah pun ya nantinya jangan salahkan kami, istilahnya begitu. Saya rasa semua Satpol PP karena dia garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Itu sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang kita keluarkan Permendagri nomor 54 tahun 2011. Itu sudah ada, sudah diatur. Jadi prosedurnya sudah diatur, dilakukan pemberitahuan, dilakukan teguran, sampai peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru tindakan represif. Berarti dengan kata lain sebenarnya ini yang tidak mau bekerja sama justru dari masyarakatnya, begitu kan? Sudah itu kita selalu berpedoman pada Permendagri nomor 54 mengenai standar operating prosedur itu. Pasti saya rasa semua Satpol PP di lapangan dalam menegakkan peraturan daerah pasti berpedoman pada aturan. Itu sudah pasti. Baik, Pak Arief gimana nih Pak melihatnya? Iya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi termasuk Pak Dirjen, saya melihat ada 3 poin penting ya. Jadi yang pertama adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Satpol PP sebagai satu lembaga ya yang harus menciptakan kondisi yang kondusif itu harus berhasil membangun citra. Ya, citranya, wajahnya sudah harus berubah. Ya. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih bisa menerima. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi seperti kita ketahui dalam pengelolaan pemerintahan, pengelolaan organisasi, bahwa skill komunikasi itu sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan semua programnya. Yang ketiga adalah sinergi. Jadi tentu Satpol PP sebagai satu lembaga bagian dari sistem kelembagaan secara keseluruhan itu tidak akan berdaya kalau tidak bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, disinilah tantangannya. Jadi kalau citranya bagus, komunikasinya ya, skill komunikasinya memadai, tentu dia bisa berhasil untuk mengintegrasikan ya, mengkoordinasikan dan juga mensinkronkan semua program dan kebijakan Satpol PP terintegrasi dengan komponen-komponen pemerintahan yang lain. Hanya itu yang bisa dilakukan ya. Kalau ketiga hal itu gagal dilakukan, saya kira proses transformasi Satpol PP menjadi wajah baru ini
yang diterima ya, wajah baru yang diterima di masyarakat dan punya wibawa di masyarakat itu tidak akan pernah tercapai. Dan kalau sudah begitu, saya kira sulit ya untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional di daerah maupun di pusat. Tapi tidak ada salahnya kita mengapresiasi kinerja dari Satpol PP karena memang ini menjadi tugas yang berat. Di satu sisi menegakkan perda, tapi di sisi lain harus berhadapan dengan masyarakat yang kalau kita bilang masyarakat yang sering berteriak jelek-jelekan Satpol PP itu mungkin bisa kita lihat bahwa mereka-mereka ini yang memang telah melanggar perda sehingga harus tergusur dan akhirnya melihat Satpol PP menjadi seseorang yang tidak manusiawi. Boleh saya minta aplaus untuk teman-teman dari Satpol PP yang sudah berjuang keras di sini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi saat lagi. Dan ini kita masuk di segmen terakhir, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu transformasi untuk Satpol PP. Tapi bukan itu saja, saya berharap sih ini bisa menjadi satu transformasi juga untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang mungkin selama ini sudah melanggar peraturan-peraturan daerah, mudah-mudahan bisa bertransformasi juga. Karena di sini kita berharap sinergi Satpol PP bukan hanya dengan aparat-aparat ataupun SKPD lainnya, tapi juga bersinergi dengan masyarakat. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersinergi dengan masyarakat kalau ternyata masyarakatnya sendiri ini justru melanggar perda-perda. Nah, ini yang memposisikan Satpol PP berada di dalam satu zona yang tidak ada pilihan, mau tidak mau ya perda harus ditegakkan dan akhirnya harus bersinggungan dengan masyarakat. Saya boleh ke Pak Asadullah lagi, kalau kita mungkin karena ini tema juga ada terkait dengan pengawalan pelaksanaan pemilu ataupun pilpres kemarin. Sejauh yang kemarin terjadi, ini Satpol PP sebenarnya ini bagaimana Pak kinerjanya, atau Pak Asadullah melihatnya seperti apa? Terima kasih para pemirsa TV SBU di Surabaya. Jadi kalau kita lihat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu adalah membantu penyelenggara pemilu. Dia memberikan fasilitasi dan bantuan kepada penyelenggara pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau ada permintaan dari KPU atau Bawaslu, KPUD atau Panwaslu, nah itu Satpol PP siap memberikan bantuan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi kalau di itu pemilu antara atau lain ya, pilpres? dia pemerintah daerah dalam hal ini bisa memberikan bantuan, misalnya memberikan bantuan logistik, mengantar logistik. Nah, itu. Selain itu juga tugas yang utama Satpol PP adalah menjaga aset-aset pemerintah daerah di waktu pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Nah, ini yang harus dijaga karena orang kita itu kalau marah itu merusak. Diri pelampiasannya itu kebangunan. Bukan ke orang, kebangunan. Jadi bisa juga seperti di Sumba Baradaya itu jadi dibakar. Nah, itu yang harus Satpol PP itu siap. Jangan sampai di kantor gubernur, kantor bupati, DPR itu baik provinsi maupun kabupaten jangan sampai kosong aset-aset. Itu yang harus Satpol PP amankan. Itu tugas utamanya di pemilu. Tapi Pak, kalau kita lihat terkait dengan mengamankan aset itu tidak bentrok ya Pak ya dengan tugas pokok dari kepolisian, karena kan boleh dibilang itu pun mungkin nanti akan berujung kepada satu tindak pidana pengerusakan. Jadi gini, kalau untuk KPUD itu memang itu kewenangan dari kepolisian. Jadi khusus untuk aset-aset pemerintah daerah ini jangan sampai kosong. Saya ulangin lagi, itu jangan sampai kosong karena dia merasa tidak puas, di sana dijaga ketat, dia lari ke tempat lain. Nah, ke tempat lain. Nah, ini dia kalau di sana dijaga oleh Satpol PP bisa minta bantuan. Nah, itu yang harus diamankan itu. Karena orang kita itu kalau marah dia marahnya ke bangunan. Nah, itu. Ada satu budaya baru juga rupanya di Indonesia ya. Oke, sebelum ke Pak Marto, saya boleh ke Pak Tartib lebih dulu. Kalau melihat pemilu kemarin ini Pak, apakah memang kinerja Satpol PP ini menunggu instruksi dari Bawaslu ataupun KPU atau Panwaslu, misalnya katakanlah ada pelanggaran di sini, Satpol PP tidak memiliki kewenangan seutuhnya
Dalam artian harus nunggu rekomendasi dari mereka-mereka sebagai penyelenggara pemilu. Jadi begini ya, di dalam tugas dan fungsi itu sudah ada batasan kewenangannya. Sejauh mana kewenangan KPU, sejauh mana kewenangan Bawaslu. Sehingga kami selalu bersinergi dengan Bawaslu, dengan KPU. Bahkan kemarin dari pusat juga melakukan sidak persiapan, Pak, mohon izin. Jadi Kabupaten Kota juga disidak terkait dengan persiapan-persiapan pemilu itu. Artinya apa? Karena pemerintah ini siapapun yang ada harus membantu terkait dengan kelancaran dan kesuksesan daripada Pilpres ini, pemilu kada ini. Saya boleh katakan bahwa terkait dengan Satpol PP ya, dalam mengawal pemilu kada ini, kawan-kawan dari sejak awal sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara proaktif ya. Karena secara fungsional kita itu ada pilkada, tidak ada pilkada, ada pileg, ada pilpres, tidak ada pileg, tidak ada pilpres, kegiatan-kegiatan patroli wilayah, ya. Kegiatan-kegiatan penertiban, kegiatan-kegiatan deteksi dini terkait gangguan-gangguan ini selalu kita lakukan. Sehingga upaya-upaya terkait dengan mengawal pemilu kada ini adalah suatu bagian yang sudah harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke, baik. Saya boleh ke Pak Parto sekaligus juga apa yang menjadi harapan-harapan Pak Parto untuk Satpol PP ke depannya? Ya begini, kalau soal pemilunya, sesungguhnya situasi sekarang itu sesuatu yang darurat sipil itu sekarang. Ini kan serius sebenarnya. Karena ada antisipasi yang harus diambil oleh Satpol PP. Iya, kalau putusan MK itu normal-normal saja, maka menguatkan keputusan KPU aman. Kalau keputusannya diulang pemilu di beberapa lokasi tetapi toh yang kalah tetap kalah misalnya. Kalau yang diambil itu mengejutkan, pemenangnya didiskualifikasi karena doping misalnya, ya toh, ini kan sama dengan orang lari maraton pakai obat kuat, toh didiskualifikasi, maka ada keterkejutan publik di situ. Itulah yang harus diantisipasi, maka di sini situasinya bisa itu. Singkat untuk harapan-harapan juga untuk teman-teman, untuk dari divisi Satpol PP sendiri seperti apa untuk kedepannya? Silakan Pak. Baik, khususnya kepada kawan-kawan Satpol PP yang ada di Kabupaten Kota dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya, karena Pilpres ini sedang sengketa ya Bob, istilahnya tanggal 21 ada 28, kami minta untuk semuanya kewaspadaan dini anggota-anggota kita yang ada di daerah khususnya Kabupaten Kota di 38 kabupaten kota supaya lebih ditingkatkan. Lalu Pamswakasa ya, karena Linmas itu adalah bagian dari fungsional kita yang harus kita mobilisasi. Saya minta tolong juga Pamswakasa yang ada di daerah-daerah juga lebih ditingkatkan. Lapor 1 kali 24 jam bagi tamu yang hadir yang tidak dikenal pun juga harus lebih digerakkan ya. Sehingga tatkala nanti ada ketetapan atau ada penetapan terkait dengan Pilpres ini, betul-betul saya mohon Jawa Timur dapat terpelihara dan dapat kondusif. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya mohon juga kepada para kasat dan partisipasi masyarakat semuanya juga mohon dukungannya dan sinergi dengan aparat keamanan khususnya Polri, TNI, supaya kita bersama-sama membantu untuk mengamankan Pilpres ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu konflik apapun yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terakhir juga dari Pak Asadullah selaku Direktur Pol PP dan juga Linmas untuk Ditjen Pemerintahan Kemendagri Republik Indonesia. Terima kasih. Kami dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh
anggota Satpol PP di lapangan, khususnya se-Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan yang baik ini, di malam ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satpol PP atas dedikasi dan loyalitas anggota Satpol PP. Tingkatkan terus sebagai abdi pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh aplaus untuk semuanya yang hadir. Dan terakhir sendiri closing statement dari Pak Arief secara singkat, monggo silakan Pak Arief. Ya, saya sangat berharap ya bahwa Satpol PP memang dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa berhasil ya mentransformasi diri supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ada satu ya urgensi yang sangat tinggi. Keberhasilan Satpol PP ini sangat ditentukan oleh kapabilitas internal dan juga sinergi dengan eksternal ya. Artinya apa? Dalam waktu sesingkat-singkatnya Satpol PP ini harus berhasil, yaitu tadi membuat dirinya diterima oleh masyarakat ya, dengan apa? Dianggap satu lembaga yang memang punya kredibilitas tinggi dan juga bisa merangkul masyarakat ya untuk bersama-sama meningkatkan kondusivitas lingkungan di Jawa Timur ya. Dengan itu saya pikir pembangunan nasional di Jawa Timur akan lebih berhasil secara optimal ya. Jadi ini tantangan juga gitu ya. Jadi nggak bisa lagi ditunda-tunda ini. Saya kira itu aja. Oke, baik. Dan berhubung di meja ini bunganya hanya 2, saya tidak mungkin membagikan bunga seperti tadi kata Pak Parto untuk semua yang hadir di sini, atau mungkin untuk Pak Asadullah ataupun semua yang ada di sini. Tapi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa, apresiasi untuk Anda semuanya, juga buat Pak Parto, Pak Asadullah dan juga Pak Sutartip untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan Satpol PP semakin sukses dan semakin dicintai oleh masyarakat. Pemirsa, saya pernah ingat pemirsa ada satu kalimat yang pernah mengatakan untuk menjadi bos yang dicintai oleh bawahannya itu biasanya setidaknya harus berkompromi dengan kesalahan-kesalahan bawahannya. Tapi untuk menjadi bos yang benar-benar memiliki satu penegakan terhadap aturan-aturan di kantor ya memang harus agak sedikit galak. Nah, sekarang kalau seandainya saya melihat Satpol PP dinilai galak oleh masyarakat, saya justru menilai bahwa Satpol PP telah menjalankan tugasnya dalam penegakan perda. Saya Agnes pamit, kita ketemu minggu depan.